Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Kira-kira kalau baca novel lagi seru gak ya? Seru kali ya. Mari kita lanjutkan yuk baca buku novel Musashi. Novel Jepang yang pernah diterbitkan di salah satu surat kabar di Jepang dan juga salah satu surat kabar di Indonesia. Kita sudah sampai di bagian ketiga, yaitu di Pesta Bunga. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Musashi, Eiji Ishikawa, Pesta Bunga. Pada abad 17, Jalan Raya Mimasaka merupakan jalan utama. Jalan itu membentang dari Tatsuno di Provinsi Harima, berkelok-kelok melewati dataran yang dalam peribahasa dilukiskan sebagai berbukit-bukit. Seperti halnya pancang-pancang yang menandai perbatasan Mimasaka Harima, jalan itu menelusuri rangkaian pegunungan yang seakan tanpa akhir. Para musafir yang muncul dari celah Nakayama biasa memandang ke lembah sungai Aida, dan di situ seringkali mereka terkejut melihat sebuah kampung yang cukup besar. Sebetulnya, Miyamoto lebih tepat dinamakan perserakan dusun daripada sebuah kampung yang sesungguhnya. Sekelompok rumah berderet di sepanjang sisi sungai. Sisi-sisi sungai yang lain berkerumun jauh di atas perbukitan, dan yang lain lagi mengambil tempat di tengah dataran terbuka berbatu-batu, sehingga sukar dibajak. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah rumah-rumah itu cukup memadai untuk suatu pemukiman pedesaan pada waktu itu. Sampai kira-kira setahun sebelum itu, yang di Pertuan Shimen dari Iga memiliki sebuah puri tak sampai 1 mil jauhnya dari sungai-sungai puri kecil, sebagaimana puri-puri lain. Tapi puri yang memikat para tukang klen pedagang untuk selalu datang. Lebih jauh ke utara terdapat tambang perak Shikozaka yang kini sudah lewat zaman keemasannya, tapi dahulu pernah memiliki daya tarik bagi penambang dan mana-mana. Para musafir yang bepergian dari Tottori ke Himeji atau dari Tajima ke Bizen lewat pegunungan itu biasanya menggunakan jalan raya tersebut, dan biasanya mereka juga singgah di Miyamoto. Miyamoto memiliki rona eksotik, sebuah kampung yang sering dikunjungi oleh penduduk yang datang dari beberapa provinsi dan dapat membanggakan tidak hanya losmennya, melainkan juga toko pakaiannya. Rombongan perempuan malam juga berlabuh di sana. Leher mereka dipupuri putih seperti mode waktu itu. Mereka biasa mondar-mandir di depan rumah usahanya, seperti kelelawar putih di bawah tepi asap. Itulah kota yang ditinggalkan oleh Takezo klan Matahachi untuk pergi berperang. Para musafir yang bepergian dari Tottori ke Himeji atau dari Tajima ke Bizen lewat pegunungan itu biasanya menggunakan jalan raya tersebut, dan biasanya mereka juga singgah di Miyamoto. Miyamoto memiliki rona eksotik, sebuah kampung yang sering dikunjungi oleh penduduk yang datang dari beberapa provinsi dan dapat membanggakan tidak hanya losmennya, melainkan juga toko pakaiannya. Rombongan perempuan malam juga berlabuh di sana. Leher mereka dipupur putih seperti mode waktu itu. Mereka biasa mondar-mandir di depan rumahnya.
di depan rumah usahanya, seperti kelelawar putih di bawah tepi atap. Itulah kota yang ditinggalkan oleh Takezo dan Matahachi untuk pergi berperang. Sambil memandang puncak-puncak atap Miyamoto, Otsu duduk melamun. Ia gadis lembut, berkulit terang, dan berambut hitam mengkilat. Sosok tubuh dan anggota badannya indah dan kelihatan rapuh. Sosoknya itu menyiratkan kesan kudus, hampir-hampir seperti peri. Tidak seperti gadis-gadis petani yang tegap dan merah sehat, yang bekerja di sawah di bawah sana. Gerak-gerik Otsu halus, jalannya anggun, lehernya jenjang, dan kepalanya tegak. Kini, selagi duduk di ujung emperan kuil Shippoji, ia tampak bagai patung porselen. Sebagai bayi temuan di kuil gunung ini, ia punya sifat menyendiri yang jarang ditemukan pada gadis umur 16 tahun. Keengganannya bergaul dengan gadis-gadis lain seumurnya dan dari dunia kerja membuat matanya memancarkan pandangan kontemplatif dan sungguh-sungguh tajam, yang cenderung menolak lelaki yang terbiasa dengan perempuan sembarangan. Matahachi, tunangannya, hanya 1 tahun lebih tua darinya, dan sejak ia meninggalkan Miyamoto bersama Takezo pada musim panas sebelumnya, Otsu tidak mendengar kabar apa-apa tentangnya, bahkan sampai bulan purnama. Bahkan sampai bulan pertama dan kedua tahun baru ini. Ia merindukan berita tentang Matahachi. Namun kini bulan keempat sudah dekat dan ia tidak lagi berani berharap. Dengan malas, pandangannya mengawang ke awan-awan. Dan pelan-pelan muncullah pikiran di kepalanya. Sebentar lagi sudah 1 tahun penuh. Saudara perempuan Takezo pun tidak mendengar berita tentang Takezo. Bodoh aku, kalau aku menyangka di antara mereka ada yang masih hidup. Sekali-kali ia mengucapkan kata-kata itu pada seseorang, dengan harapan atau dengan suara dan mata mengimbau, agar orang lain itu membantahnya dan memintanya untuk tidak berputus asa. Tapi tak seorang pun memperhatikan keluhannya. Bagi orang kampung yang bersahaja, yang sudah terbiasa dengan pasukan Tokugawa yang menduduki kuil simen sederhana itu, tidak ada alasan lagi untuk menyimpulkan bahwa mereka masih hidup. Tak seorang pun anggota keluarga yang di pertuan simen pulang dari Segi Gahara, dan itu wajar sekali. Mereka keluarga samurai, mereka telah kalah. Tak akan mereka berkehendak memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang mengenalnya. Tapi bagaimana dengan prajurit biasa? Apakah tidak wajar kalau mereka pulang? Bukankah mereka sudah akan pulang lama berselang kalau mereka memang masih hidup? Kenapa? Demikian tanya Otsu, entah untuk keberapa kalinya. Kenapa orang-orang pergi berperang? Kini ia sudah bisa menikmati kesenduan duduk sendiri di emperan kuil dan merenungkan hal yang muskil itu. Ia dapat menyendiri berjam-jam lamanya di tempat itu, tenggelam dalam angan-angan murung. Tiba-tiba ada suara lelaki menyerbu pulau kedamaiannya. Otsu! Gelandangan yang telah membangunkan mereka dari ringkikan itu berputar-putar di kaki gunung, bertelanjang punggung. Ini part berikutnya kayaknya ya. Seperti tak ada masalah di dunia ini baginya, kata Matahachi pada diri sendiri dengan rasa iri. Dengan tangan mencorong di depan mulut ia berseru, "Hei Takezo, pulang!
kita mesti bicara." Sesaat kemudian, mereka sama-sama berbaring di rumput sambil mengunyah-ngunyah rumput, membicarakan apa yang akan mereka lakukan kemudian. Matahachi berkata, "Jadi, menurut pendapatmu, kita mesti pulang?" "Ya, memang begitu. Kita tak dapat tinggal dengan kedua wanita ini selamanya." "Ya, memang tidak. Aku tak suka perempuan. Setidak-tidaknya itulah keyakinan Takezo." "Baik kalau begitu, ayo kita pergi." Matahachi berguling dan memandang ke langit. "Sekarang, sesudah bulat pikiran kita, ingin rasanya aku cepat-cepat pulang. Tiba-tiba aku menyadari sangat kehilangan Otsu. Sungguh, aku ingin melihatnya segera." "Lihat di atas itu. Ada awan yang bentuknya seperti raut muka Otsu. Lihat, bagian itu seperti rambutnya sesudah keramas." Matahachi menjejak-jejak tanah sambil menunjuk langit. Mata Takezo mengikuti bayangan kuda menjauh yang baru saja dilepaskannya. Seperti kebanyakan pengembara yang diam di padang-padang, kuda gelandangan dianggapnya makhluk yang baik wataknya. Apabila kita tidak membutuhkannya lagi, ia pun tidak meminta apa-apa dari kita. Begitu saja ia pergi sendiri ke tempat lain. Dari rumah, Akemi memanggil mereka makan malam. Mereka pun berdiri. "Ayo balapan," teriak Takezo. "Ayo." Matahachi menimpali. Akemi bertepuk tangan gembira ketika kedua pemuda itu sama-sama berlari melintasi rumput yang tinggi, meninggalkan awan debu di belakang mereka. Sesudah makan malam, Akemi termenung. Ia baru saja mendengar bahwa kedua orang itu telah memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Sungguh menyenangkan bahwa mereka tinggal di rumah itu, dan ia ingin hal itu berlangsung selamanya. "Tolol kau," umpat ibunya. "Kenapa pula kau sedih?" Oko sedang mengatur riasannya. Sama rumitnya seperti biasa. Sementara memaki anak gadisnya, ia pun menatap Takezo di dalam cermin. Takezo menangkap pandangannya dan tiba-tiba teringatlah ia akan bau harum tajam wanita itu ketika menyerbu ke dalam kamarnya. Matahachi menurunkan guci sake besar dari sebuah rak, lalu menghempaskan diri di samping Takezo dan mulai mengisi sebuah botol pemanas. Kecil, seolah-olah ia adalah tuan rumah. Karena malam itu malam terakhir, mereka merencanakan untuk minum sepuas-puasnya. Oko pun agaknya mencurahkan perhatian khusus kepada wajahnya. "Jangan sampai ada setetes pun yang tak terminum," katanya. "Tak ada gunanya menyisakan sesuatu untuk tikus-tikus di sini atau cacing-cacing," sambut Matahachi. Dalam waktu singkat, mereka telah mengosongkan 3 guci besar. Oko menyandarkan badan pada Matahachi dan mulai membelainya sedemikian rupa, hingga Takezo memalingkan kepala karena malu. Aku tak bisa berjalan," gumam Oko mabuk. Matahachi mengawalnya ke kasurnya, sementara kepala Oko tersandar berat ke bahunya. Sampai di sana, Oko menoleh pada Takezo dan katanya dengki, "Kau, Takezo, tidurlah sendirian. Kau suka tidur sendiri, betul kan?" Tanpa gumaman apapun, Takezo merebahkan diri asal saja. Ia sudah sangat mabuk dan hari sudah larut malam. Ketika ia terbangun, hari telah tinggi. Begitu membuka mata, ia pun merasakannya. Terasa olehnya rumah itu kosong. Barang-barang yang hari sebelumnya ditumpukan Oko dan Akemi untuk perjalanan telah hilang. Tidak ada pakaian, tak ada sandal, dan Matahachi pun tak kelihatan. Ia memanggil, tapi tak ada jawaban, dan ia pun tidak mengharapkannya lagi.
Rumah yang kosong memancarkan suasananya sendiri. Tak ada orang di halaman, tak ada orang di belakang rumah, tak seorang pun di lumbung. Satu-satunya jejak teman-temannya hanyalah sisir merah terang yang tergeletak di samping mulut pipa air yang terbuka. Mata Hachi babi, katanya pada diri sendiri. Mencium bau sisir, kembali ia teringat bagaimana Oko mencoba menggodanya malam hari sebelum lama ini. Inilah yang mengalahkan mata Hachi, pikirnya. Memikirkan hal itu saja, darahnya menggelegak. "Hai tolol!" teriaknya keras. "Bagaimana dengan Otsu? Apa yang akan kau perbuat dengan dia? Apa tidak sudah terlalu sering dia kau tinggalkan, babi?" Diinjaknya sisir merah itu. Ia ingin berteriak berang, bukan untuk diri sendiri, melainkan karena rasa kasihan pada Otsu yang dapat dibayangkannya dengan jelas sedang menanti di kampung sana. Selagi ia duduk sedih di dapur, kuda gelandangan itu melongok tenang di pintu. Karena Takezo tidak menepuk hidungnya, ia pun pergi ke meja cuci dan dengan malasnya menjilati butir-butir padi yang menempel di sana. Otsu menoleh. Bagian berikutnya. Otsu menoleh. Ia melihat seorang laki-laki bertampang muda datang mendekati dari sumur. Orang itu hanya mengenakan cawat yang hampir tidak dapat memenuhi fungsinya, dan kulitnya yang tertempa cuaca berkilau seperti emas redup patung Buddha. Ia biarawan Zen yang 3-4 tahun lalu datang ke tempat itu dari provinsi Tajima. Sejak itu ia tinggal di kuil itu. Akhirnya datang musim semi, kata biarawan itu, puas pada diri sendiri. Musim semi suatu berkah, tapi berkah campuran. Begitu keadaan sedikit panas, kutu-kutu busuk itu pun melanda negeri. Mereka mencoba mengambil alih negeri, persis seperti Fujiwara no Michinaga. Ia bangsat lihai, anak buah seorang regen. Sebentar kemudian ia pun meneruskan monolog itu. "Aku baru saja mencuci pakaianku. Tapi, di mana akan kukeringkan jubah tua yang sudah compang-camping ini? Aku tak dapat menggantungkannya di pohon prem. Dosa besar sekali dan menghina alam. Kalau aku menutup bunga-bunga itu, cobalah pikir. Aku orang yang punya selera, tapi aku tak dapat menemukan tempat menggantungkan jubah ini. Otsu, pinjami aku kayu jemuran." Wajah Otsu memerah melihat biarawan bercawat cekak itu. Ia pun berseru, "Takuan, Bapak tak bisa kemana-mana setengah telanjang begitu sebelum pakaian Bapak kering. Kalau begitu aku akan tidur. Bagaimana kalau begitu? Oh, Bapak ini keterlaluan." Sambil mengangkat satu tangannya ke langit dan satu lagi menunjuk tanah, Takuan menirukan gaya patung kecil Buddha yang setiap tahun sekali biasa diurapi para pemujanya dengan teh khusus. "Sebenarnya, aku menanti saja sampai besok, karena hari ini tanggal 8, hari ulang tahun Sang Buddha. Aku bisa berdiri saja seperti ini dan membiarkan orang-orang menunduk hormat padaku. Kalau mereka menuangkan teh manis ke badanku, akan kukejutkan mereka dengan menjilati bibirku." Dan dengan wajah saleh, ia pun melakukan sabda pertama Sang Buddha. "Di langit sana dan di bumi ini hanya aku yang suci." Otsu pun tertawa geli melihat lagak Takuan yang kurang pantas itu. "Bapak betul-betul mirip loh." "Tentu saja mirip. Aku ini titisan Pangeran Siddhartha." "Kalau begitu, berdiri saja baik-baik di situ. Jangan bergerak. Aku akan ambil teh untuk pengurapannya." Pada saat itu seekor tawon menyambar kepala Takuan dan gaya reinkarnasinya pun seketika berganti dengan gerak tangan yang kacau.
Melihat celah dalam cawat yang longgar itu, sang tawon menukik lagi dan Otsu pun tertawa terbahak-bahak. Sejak datangnya Takuan Soho, nama yang diberikan kepadanya sesudah menjadi pendeta. Bahkan bagi Otsu yang pendiam itu pun tak ada hari tanpa hiburan berupa apa yang dilakukannya atau dikatakannya. Namun sekonyong-konyong Otsu berhenti tertawa. Oh, saya tak bisa lagi membuang-buang waktu seperti ini. Ada hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Sementara ia memasukkan kakinya yang putih kecil itu ke dalam sandal, Takuan bertanya polos. Kerjaan apa? Kerjaan apa? Apa Bapak sudah lupa juga? Pertunjukan pantomim Bapak tadi yang mengingatkan saya. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya untuk besok. Pendeta tua menyuruh saya mengambil bunga untuk menghias kuil bunga. Kemudian saya harus menyiapkan segalanya untuk upacara pengurapan. Dan malam ini saya harus membuat teh manis. Di mana kau mengambil bunga? Dekat sungai, di lapangan bawah. Aku akan mengawanimu tanpa pakaian. Kau tak akan bisa memetik bunga secukupnya kalau sendirian. Kau perlu bantuan. Lagi pula, manusia dilahirkan tanpa pakaian. Ketelanjangan itu sifatnya alamiah. Mungkin saja, tapi saya tidak menganggap itu alamiah. Sudahlah, lebih baik saya pergi sendiri. Dengan harapan dapat menghindar, Otsu pun bergegas memutar ke belakang kuil. Sebuah keranjang ia sandangkan ke punggung. Ia ambil sebuah sabit, lalu ia pun menyelinap keluar pintu samping. Tapi beberapa saat kemudian, ia sudah melihat kembali Takuan menempel di belakangnya. Sekarang ia mengenakan kain pembalut besar, semacam yang biasa digunakan orang untuk membawa tilam. Apa ini lebih cocok untukmu? Serunya sambil menyeringai. Tentu saja tidak, Bapak kelihatan lucu. Orang bisa mengira Bapak gila. Kenapa? Entahlah, cuma jangan jalan di samping saya. Tapi sebelum ini tak pernah rasanya kau keberatan berjalan di samping seorang pria? Takuan, Bapak ini betul-betul mengerikan. Ia pun berlari jauh ke depan, diikuti langkah-langkah panjang Takuan, seperti sang Buddha turun dari pegunungan Himalaya. Kain pembalutnya mengepak-ngepak liar di tiup angin. Jangan marah Otsu, kau tahu aku hanya menggoda dan lagi teman-teman lelakimu tak suka kalau kau terlalu banyak cemberut. 8 atau 900 meter di bawah kuil itu, bunga-bunga musim semi bermekaran di kedua tepi sungai Aida. Otsu meletakkan keranjangnya di tanah, dan di tengah lautan kupu-kupu yang sedang berterbangan, mulailah ia mengayunkan sabitnya dengan gerakan setengah lingkaran, memotong bunga-bunga itu di dekat akarnya. Sejenak kemudian, Takuan pun terpekur. Sungguh damai di sini, desahnya. Yang kedengaran religius dan kekanak-kanakan sekaligus. Nah, kalau kita dapat menghabiskan hidup kita di surga penuh bunga, kenapa kita semua ini lebih suka menangis, menderita, dan tersesat dalam pusaran derita dan kemarahan, dan menyiksa diri dalam nyala api neraka? Kuharap setidak-tidaknya kau tak usah mengalami segalanya itu. Otsu secara berirama mengisi keranjangnya dengan bunga-bunga rumput yang kuning cemerlang, seruni, aster, apiun, dan violet musim semi. Ia menjawab, Takuan, daripada berkhotbah, lebih baik Bapak waspada terhadap tawon-tawon itu. Takuan menganggukkan kepala sambil mendesah putus asa. Aku bukannya bicara tentang tawon, Otsu. Aku cuma mau menyampaikan padamu ajaran Sang Buddha tentang nasib perempuan. Nasib perempuan sama sekali bukan urusan Bapak. Oh, kau keliru. Sudah tugasku sebagai pendeta untuk mencampuri kehidupan orang banyak. Aku setuju, ini jenis pekerjaan yang suka mencampuri urusan orang, tapi tidak lebih sia-sia daripada urusan seorang pedagang, penjual pakaian, tukang kayu, atau samurai. Pekerjaan ini ada karena dibutuhkan. Otsu pun melunak.
Rasanya Anda benar. Memang demikianlah yang terjadi selama ini. Golongan pendeta tidak bagus hubungannya dengan kaum perempuan selama kira-kira 3.000 tahun. Kau tahu, agama Buddha mengajarkan bahwa perempuan itu jahat, iblis, utusan neraka. Bertahun-tahun aku menggeluti kitab suci, karena itu bukan kebetulan bahwa kau dan aku selamanya berselisih. Dan menurut kitab suci Bapak, kenapa perempuan itu jahat? Karena dia menipu lelaki. Apa lelaki tidak menipu perempuan juga? Ya, tapi Sang Buddha sendiri lelaki. Apa menurut Bapak kalau dia perempuan, keadaannya akan sebaliknya? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seorang iblis dapat menjadi Buddha? Takuan itu tidak masuk akal. Kalau ajaran agama itu hanya pikiran sesat, kita tak akan membutuhkan nabi-nabi untuk menyampaikannya pada kita. Nah, itu. Sekali lagi, Bapak memutarbalikkan semuanya untuk keuntungan diri sendiri. Komentar khas perempuan. Kenapa mesti menyerangku pribadi? Otsu menghentikan ayunan sabitnya lagi. Wajahnya memperlihatkan sikap jemu. Takuan, kita hentikan saja omong kosong ini. Saya sedang tak senang bicara hari ini. Diam, perempuan. Kan dari tadi Bapak yang terus bicara. Takuan memejamkan mata, seolah-olah mengerahkan kesabaran. Biar kujelaskan sekarang. Ketika Sang Buddha masih muda, dia duduk di bawah pohon Bodhi. Iblis-iblis perempuan menggodanya siang malam. Dengan sendirinya dia lalu tidak menghargai tinggi perempuan. Sekalipun begitu, karena dia memang maha pengampun, di masa tuanya dia mengambil beberapa murid perempuan. Karena dia sudah bijaksana atau pikun. Jangan menghujat, Takuan memperingatkan dengan tajam. Dan jangan lupa, Bodhisatwa Nagarjuna yang juga membenci, maksudku, takut pada perempuan seperti juga Sang Buddha. Bahkan dia pun sampai mengagungkan 4 jenis perempuan, yaitu saudara perempuan yang patuh, teman perempuan yang penuh kasih, ibu yang baik, dan pembantu yang tunduk. Berulang-ulang dia memuji kebajikan mereka itu dan menasihatkan pada orang laki-laki untuk memperistri perempuan-perempuan jenis itu tadi. Saudara perempuan yang patuh, teman perempuan yang penuh kasih, ibu yang baik, dan pembantu yang tunduk. Saya lihat Bapak sudah menyusun semua itu untuk keuntungan lelaki. Itu cukup wajar, bukan? Di India kuno, lelaki lebih dihormati dan perempuan kurang dihormati dibandingkan dengan di Jepang. Tapi ku minta kau dengarkan nasihat yang diberikan Nagarjuna pada perempuan. Nasihat apa? Dia mengatakan, "Hai perempuan, jangan kamu mengawini laki-laki." Itu lucu. Masih ada kelanjutannya. Dia mengatakan, "Hai perempuan, kawinlah dengan kebenaran." Otsu memandangnya dengan hampa. "Lihat tidak?" kata Takuan sambil mengibaskan tangannya. "Kawinlah dengan kebenaran. Itu berarti kau tak boleh diberahikan. Itu berarti kau tak boleh diberahikan semata-mata oleh makhluk hidup, tapi harus mencari yang abadi." "Tapi Bapak," kata Otsu tak sabar, "apa sih kebenaran itu?" Takuan menjatuhkan kedua tangannya ke samping dan memandang ke tanah. "Yah, kalau dipikir-pikir," katanya sambil berpikir, "aku sendiri juga tidak begitu yakin." Tawa Otsu pun pecah, tapi Takuan tidak mengacuhkannya. "Ada yang aku tahu pasti, kalau diterapkan pada kehidupanmu, kawin dengan kejujuran artinya kan tak boleh berkeinginan pergi ke kota, melahirkan anak-anak yang lemah dan sentimental. Kau mesti tetap di kampung yang jadi milikmu dan disitulah kau mesti menelurkan anak-anak yang bagus dan sehat." Otsu mengangkat sabitnya tak sabar. "Takuan!" bentaknya jengkel.
Bapak datang kemari untuk membantu saya memetik bunga atau tidak? Tentu saja, karena itulah aku di sini. Kalau begitu, jangan berkhotbah lagi dan pegang sabit ini. Baiklah, kalau kau memang tidak menginginkan bimbingan spiritual dariku. Aku pun tak akan memaksakannya padamu, katanya berpura-pura tersinggung. Sementara Bapak bekerja, saya akan lari ke rumah Ogin untuk melihat apa dia sudah menyelesaikan obi yang akan saya pakai besok. Ogin, kakak perempuan Takezo itu. Aku sudah pernah melihatnya kan? Bukankah dia pernah datang ke kuil denganmu? Dan Takuan pun menjatuhkan sabitnya. Aku ikut. Dengan pakaian begitu, Takuan berpura-pura tidak mendengar. Dia barangkali akan menyuguhi kita teh. Aku sudah haus setengah mati. Karena sudah capek sekali berdebat dengan biarawan itu, Otsu pun mengangguk lemah dan bersama-sama mereka berjalan menyusuri sungai. Ogin seorang gadis berumur 25, tidak lagi dianggap orang sedang mekar-mekarnya. Tapi sama sekali tidak jelek tampangnya, walaupun para calon cenderung mundur karena reputasi adik lelakinya, tapi tak kurang orang yang melamarnya. Pembawaan dan pendidikannya yang baik segera tampak oleh semua orang. Ia menolak semua pinangan, semata-mata karena ia ingin mengurus adik lelakinya lebih lama lagi. Rumah yang ditinggalinya dibangun oleh ayah mereka, Munisai, ketika masih memegang tanggung jawab latihan militer keluarga Shimen. Sebagai hadiah atas kerjanya yang sangat baik, ia dianugerahi hak utama menggunakan nama Shimen. Rumah itu menghadap ke sungai, dikitari oleh tembok kotor yang tinggi, didirikan di atas pondasi batu, dan jauh lebih besar dari yang diperlukan oleh seorang samurai biasa di pedesaan. Dahulu rumah itu megah, tapi kini telah reot. Bunga-bunga iris liar berkecambah dari atapnya, dan dinding dojo, di mana Munisai dahulu biasa mengajarkan seni perang, kini terlapisi seluruhnya oleh kotoran burung layang-layang putih. Ketika Munisai tak disukai lagi, ia kehilangan status dan mati sebagai orang miskin. Suatu kejadian yang bukan tidak umum di zaman yang penuh kekalutan. Segera sesudah kematiannya, para pembantunya pun pergi. Tapi karena mereka semua orang asli Miyamoto, banyak yang masih sering singgah. Apabila singgah, mereka meninggalkan sayuran-sayuran segar, membersihkan kamar-kamar yang tidak dipakai, mengisi guci-guci air, menyapu jalanan, dan dengan cara-cara lain yang tak terhitung jumlahnya, mereka berusaha memelihara rumah tua itu. Mereka juga senang mengobrol dengan anak perempuan Munisai. Ketika Ogin yang sedang menjahit di kamar dalam mendengar pintu belakang terbuka, ia menyangka yang datang adalah salah seorang dari bekas-bekas pembantu itu. Karena sedang tenggelam dalam pekerjaannya, ia pun terlompat ketika mendengar Otsu menyalaminya. "Oh," katanya, "kamu rupanya, bikin aku kaget saja. Aku baru menyelesaikan obimu. Mau kau pakai besok kan?" "Betul, Ogin. Aku mau mengucapkan terima kasih karena kau sudah mau bersusah payah. Sebetulnya aku bisa menjahitnya sendiri, tapi di kuil begitu banyak pekerjaan sampai tak ada waktu lagi." "Oh, aku senang bisa membantu. Aku punya lebih banyak waktu dari yang kubutuhkan. Kalau tak ada kesibukan, aku mulai melamun." Otsu mengangkat kepala dan terlihat olehnya altar keluarga. Di atasnya menyala lilin. Di atas piring kecil, dalam cahaya suram itu, ia melihat dua tulisan gelap yang dilukis sangat saksama dengan kuas. Keduanya dilekatkan di papan, dengan sesajian air dan bunga di depannya.
Roh Shimen Takezo yang telah pergi umur 17. Roh Hon Iden Matahachi yang telah pergi umur sama. Ogin, kata Otsu resah. Apa kau sudah mendapat kabar bahwa mereka terbunuh? Ah, belum. Tapi apalagi yang lain dari itu? Aku sudah pasrah. Aku yakin mereka tewas di Sekigahara. Otsu menggelengkan kepala keras-keras. Jangan katakan itu, bikin sial. Mereka belum mati, belum. Kurasa mereka akan muncul hari-hari ini. Ogin memandang jahitannya. Apa kau mimpi tentang Matahachi? Tanyanya lembut. Iya, selalu. Kenapa? Itu artinya dia sudah mati. Aku sendiri tidak mimpi yang lain, kecuali adikku. Ogin, jangan bilang begitu. Otsu pun berlari ke altar dan mencabut tulisan itu dari papannya. Kusingkirkan barang-barang ini, cuma mengundang yang jelek-jelek. Air mata melelehi wajahnya ketika ia mengembus lilin itu. Tak puas dengan itu, dicengkramnya bunga dan mangkuk air. Lalu ia berlari melintasi kamar sebelah menuju beranda. Di sana dilontarkannya bunga itu sejauh-jauhnya dan dituangkannya air di pinggir sana. Air tumpah tepat di kepala Takuan yang sedang jongkok di bawah. Ai, dingin lengkingnya. Takuan sambil melompat. Dingin lengking Takuan sambil melompat. Dan dengan kalutnya ia mencoba mengeringkan rambut dengan salah satu ujung kain pembalutnya. Apa pula yang kau lakukan ini? Aku datang kemari mencari secangkir teh, bukan mandi. Otsu pun tertawa sampai keluar air mata. Maaf Takuan, betul-betul minta maaf, saya tak lihat. Sebagai tanda minta maaf, ia pun membawakan Takuan teh yang sudah dinantikannya. Ketika ia kembali ke dalam, Ogin yang memandang tajam ke beranda itu bertanya, siapa itu? Biarawan musafir yang tinggal di kuil, yang kotor itu? Kau pernah melihatnya denganku, ingat tidak? Waktu dia sedang berjemur telungkup sambil memegang kepala, memandang ke tanah. Ketika kita bertanya kepadanya apa yang dilakukannya, dia mengatakan kutu-kutunya sedang mengadakan pertandingan gulat. Dia bilang dia telah melatih kutu-kutu itu untuk menghiburnya. Oh, dia. Ya, dia. Namanya Takuan Soho. Aneh ya? Ya, begitulah paling tidak. Apa yang dipakainya itu? Kelihatannya bukan jubah pendeta. Memang bukan, itu kain pembalut. Kain pembalut? Eksentrik. Berapa umurnya? Katanya 31 tahun, tapi kadang-kadang aku merasa seperti kakaknya. Dia begitu tolol. Salah seorang pendeta mengatakan, biarpun kelihatannya begitu, dia biarawan hebat. Mungkin saja, kita tak dapat selalu menilai orang dari tampangnya. Dari mana dia itu? Dia lahir di provinsi Tajima dan mulai mempersiapkan diri menjadi pendeta ketika umur 10 tahun. Dia lahir di provinsi Tajima dan mulai mempersiapkan diri menjadi pendeta ketika umur 10 tahun. Kemudian dia masuk kuil sekte Zen Rinzai kira-kira 4 tahun kemudian. Pergi dari sana, dia menjadi pengikut pendeta sarjana dari Daitokuji dan melakukan perjalanan bersamanya ke Kyoto dan Nara. Belakangan dia belajar dengan pimpinan Gudo dari Myoshinji, Ito dari Senan, dan satu deretan panjang orang suci lain yang terkenal. Dia menghabiskan banyak sekali waktu untuk belajar. Barangkali itu sebabnya dia agak lain. Otsu melanjutkan ceritanya. Dia diangkat menjadi pendeta tetap di Nansoji dan ditunjuk sebagai kepala biara Daitokuji dengan maklumat kaisar.
Tak pernah aku tahu alasannya dari siapapun. Dia sendiri tak pernah menceritakan masa lalunya. Tapi karena beberapa alasan, 3 hari sesudahnya dia melarikan diri. Ogin menggelengkan kepala. Otsu melanjutkan. Orang bilang jenderal-jenderal terkenal seperti Hosokawa dan orang-orang bangsawan macam Karasumaru sudah berulang-ulang mencoba meyakinkannya untuk tinggal menetap. Mereka malahan sudah menawarkan membangun kuil untuknya dan menyumbangkan uang untuk perawatannya, tapi dia tidak tertarik. Dia bilang lebih suka mengembara di pedesaan seperti pengemis, hanya berteman kutu-kutunya. Kurasa dia agak sinting. Barangkali menurut anggapannya kita ini yang aneh. Memang begitu yang dikatakannya. Berapa lama dia akan tinggal di sini? Mana bisa tahu. Dia bilang dia biasa muncul suatu hari dan menghilang hari berikutnya. Seraya berdiri di dekat beranda, Takuan berseru, "Aku bisa mendengar semua yang kalian bicarakan." "Tapi rasanya kami tidak membicarakan yang jelek," jawab Otsuriang. "Kalaupun kalian membicarakan yang jelek, aku tak peduli. Kalau itu menghibur kalian, tapi setidak-tidaknya kalian dapat memberiku kue manis untuk teman minum teh ini." "Itu dia," kata Otsu. "Dia memang seperti itu sejak dulu." Apa maksudmu? Aku seperti itu." Mata Takuan pun berseri-seri. "Dan kau sendiri? Kau kelihatannya saja tidak tega melukai seekor lalat, tapi tindakanmu jauh lebih kejam dan bengis dariku." "Oh, betul begitu? Dan bagaimana saya bisa kejam dan bengis begitu? Kau meninggalkan aku di luar sini tanpa daya, tanpa apa-apa kecuali teh. Sedangkan kau duduk merintihkan kekasihmu yang hilang. Kejam." Di kuil Daisoji dan Shippoji, lonceng berdentang-dentang. Lonceng mulai berdentang selewat subuh. Ini bagian berikutnya ya. Dan kadang-kadang masih terdengar dentangannya. Sampai jauh lepas tengah hari. Pada pagi hari, orang-orang berduyun-duyun ke kuil. Gadis-gadis dengan obi merah, istri-istri pedagang dengan warna kimono yang lebih lembut, dan di sana-sini wanita tua dengan kimono warna gelap menggandeng tangan cucu-cucu mereka. Di kuil Shippoji, ruang utama yang kecil penuh dengan umat. Tetapi para pemudanya kelihatan lebih tertarik mencuri-curi pandang ke Otsu daripada mengikuti upacara keagamaan ini. "Dia ada di sini," bisik seorang pemuda. "Semakin cantik saja," bisik pemuda lain. Di dalam ruang itu ada sebuah kuil mini. Atapnya dari daun-daun potion jeruk dan tiang-tiangnya dililit bunga-bunga liar. Di dalam kuil bunga ini ada patung Buddha berwarna hitam, setinggi kira-kira setengah meter. Tangannya yang satu menunjuk ke langit dan satunya lagi ke tanah. Patung ini berdiri di dalam semacam baskom dari tanah liat. Orang-orang melewati patung itu sambil mengguyurkan teh manis ke kepalanya dengan menggunakan sendok besar dari bambu. Takuan berdiri di dekatnya, membawa minyak suci dan mengisikan ke dalam tabung-tabung bambu kecil untuk dibawa pulang para pengunjung sebagai pembawa berkah. Sambil menuangkan minyak, ia menghimbau mereka untuk memberikan sumbangan. "Kuil ini miskin, maka tinggalkanlah sumbangan sebanyak yang Anda sanggup, terutama Anda-Anda yang kaya. Saya tahu siapa Anda. Anda memakai sutra halus dan obi bersulam. Anda punya banyak uang. Anda pasti punya banyak kesusahan juga. Jika Anda meninggalkan uang sebanyak 50 kilo, kesusahan Anda akan berkurang 50 kilo juga." Di sebelah lain kuil bunga itu, Otsu duduk menghadap meja berpelitur hitam. Wajahnya memancarkan rona merah muda, seperti bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Ia mengenakan obi baru,
Ketika menuliskan kata-kata pesona di atas kertas 5 warna, ia memainkan kuas dengan terampilnya. Sekali-kali ia mencelupkan ke dalam kotak tinta berlak emas di sebelah sana. Ia menulis dengan cepat dan saksama. Pada hari yang sebaik-baiknya ini, yaitu tanggal 8 bulan 4, jatuhlah hukuman bagi para serangga yang menghabiskan panen. Entah sejak kapan, orang di daerah ini menganggap bahwa menggantungkan sajak bernada praktis itu di dinding akan melindungi mereka dari hama, penyakit, dan juga nasib sial. Otsu menuliskan sajak itu sudah berpuluh kalinya. Sudah demikian seringnya, hingga pergelangan tangannya mulai berdenyut dan tulisan tangannya mulai mencerminkan kelelahan. Setelah berhenti sejenak, ia pun menegur Takuan. "Hentikanlah usaha merampok orang-orang ini. Terlalu banyak Bapak mengambil. Aku bicara kepada mereka yang sudah terlalu banyak harta. Itu jadi beban mereka. Itulah inti amal, yaitu meringankan mereka dari beban," jawab Takuan. Dengan jalan pikiran itu, pencuri biasa pun bisa jadi orang suci semuanya. Takuan terlalu sibuk mengumpulkan mata uang emas untuk menjawab. "Sini, katanya kepada orang banyak yang berdesak-desak. "Jangan berdesakan, pelan-pelan, antrilah. Anda sekalian akan segera mendapat kesempatan mengosongkan pundi-pundi Anda." "Hei pendeta," kata seorang pemuda yang mendapat peringatan karena mendesakkan diri ke tengah. "Maksud Anda saya?" tanya Takuan sambil menunjuk hidungnya. "Ya, Bapak terus menyuruh kami menunggu giliran, tapi Bapak mendahulukan perempuan. Saya suka perempuan, sama dengan lelaki di belakangnya. Bapak ini mestinya salah seorang biarawan bejat yang selalu kami dengar ceritanya itu." "Cukup berudu, kau kira aku tidak tahu kenapa kau di sini? Kau tidak datang untuk menghormat Sang Buddha atau membawa pulang kebaikan. Kau datang untuk bisa memandang Otsu lebih jelas. Nah, akuilah, sekarang betul kan? Tak bakal kau mendapat perempuan kalau kau berlaku seperti orang kikir." Wajah Otsu berubah merah tua. Takuan, hentikan. Hentikan sekarang juga, kalau tidak saya betul-betul marah." Untuk mengistirahatkan matanya, Otsu kembali menghentikan pekerjaannya, lalu melayangkan pandang kepada orang banyak. Tiba-tiba terpandang olehnya sesosok wajah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3-nya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di Murka Janda Bangsawan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah like dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.